Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen penguji yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimyati dan bersama rekan saya, Salwana Kamarul Albani, kami akan mempresentasikan proposal pengembangan warehouse dan inventory management system untuk PT Mitra Logistik Sentosa. Proyek ini merupakan tugas akhir mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa tahun 2026. Kami akan menyampaikan latar belakang permasalahan, studi kelayakan, serta desain sistem yang kami usulkan. PT Mitra Logistik Sentosa saat ini menghadapi tantangan operasional pergudangan yang cukup serius. Melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan staf gudang, kami mengidentifikasi ada 5 permasalahan kritis yang saling berkaitan. Nah, yang pertama, pencatatan keluar masuk barang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan spreadsheet. Hal ini sangat rawan human error dan menyebabkan keterlambatan update data stok secara real time. Yang kedua, frekuensi stock out bahan baku kritis mencapai rata-rata 6 kali per bulan. Ini terjadi karena tidak adanya mekanisme perhitungan reorder point yang otomatis dan akurat, sehingga keputusan pemesanan masih bersifat intuitif. Nah, yang ketiga, tata letak penyimpanan belum terstandarisasi. Akibatnya, picking time rata-rata mencapai 12 menit per transaksi. Padahal, target yang ideal adalah 5 menit. Ini berdampak langsung pada efisiensi jam kerja operator dan kelancaran produksi. Keempat, saat stok off-name tahunan, selisih antara stok fisik dan stok administratif mencapai 8-10%. Angka ini menunjukkan lemahnya data governance inventory perusahaan. Kelima, tidak tersedianya data histori konsumsi yang terstruktur untuk mendukung perhitungan economic order quantity. Akibatnya, perusahaan kesulitan menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Kelima, masalah ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk siklus inefisiensi yang berdampak pada biaya operasional, kepuasan lini produksi, dan pada akhirnya profita, profitabilitas perusahaan. Untuk menjawab kelima permasalahan tersebut, kami merancang sistem warehouse management system dengan 6 fitur utama yang terintegrasi. Yang pertama, good receipt, pencatatan penerimaan barang secara digital dan validasi langsung terhadap purchase order. Fitur ini akan mengurangi risiko penerimaan barang yang tidak sesuai. Kedua, good issue, pencatatan pengeluaran barang yang terhubung langsung dengan permintaan produksi atau pesanan pelanggan. Yang ketiga, bin location management. Manajemen lokasi penyimpanan yang terstandar untuk mempercepat proses put away and picking. Yang keempat, ROP dan EOQ calculation. Kalkulasi otomatis reorder point dan economic order quantity berbasis data histori, konsumsi, dan lead time pemasok. Yang kelima, stock of name digital. Proses stock tag menggunakan pemindahan barcode atau QR code sehingga mengurangi human error dan waktu yang dibutuhkan. Yang keenam adalah dashboard real time, menampilkan tingkat stok, status reorder, inventory turnover, dan peningkatan dini kepada manajemen. Setiap fitur ini dirancang untuk secara langsung menjawab satu atau lebih permasalahan yang telah kami sampaikan. Kami membagi manfaat menjadi 2 kategori. Yang pertama, manfaat berwujud. Penurunan holding cost sebesar 15% melalui optimalisasi stok dengan EOQ dan ROP, penurunan frekuensi stock out dari 6 kali menjadi maksimal 1 kali per bulan. Efisiensi picking time dari 12 menit menjadi 5 menit per transaksi, setara dengan penghematan sekitar 120 jam kerja operator per bulan. Pengurangan selisih stok fisik administratif dari 8-10% menjadi di bawah 2%. Manfaat tidak berwujud itu pertama, peningkatan transparansi dan akurasi data inventory antar departemen, produksi pengadaan, dan gudang. Peningkatan kepuasan pelanggan internal, khususnya lini produksi. Peningkatan citra profesionalisme perusahaan di mata mitra bisnis dan juga auditor. Kami juga mengidentifikasi 5 batasan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu waktu. Implementasi ditargetkan selesai dalam 6 bulan, mengikuti siklus anggaran perusahaan.
Yang kedua adalah batas anggaran. Total investasi dibatasi kisaran 350 sampai 450 juta rupiah. Yang ketiga adalah batas regulasi ketiga. Penempatan perangkat keras harus mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, tidak mengganggu jalur evakuasi dan area forklift. Yang keempat adalah batas infrastruktur. Cakupan Wi-Fi gudang saat ini terbatas sehingga diperlukan penambahan minimal 2 akses point. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Mayoritas operator gudang berlatar belakang SMA dan juga SMK dengan literasi digital yang bervariasi. Oleh karena itu, antarmuka sistem harus sederhana dan intuitif. Kami telah mempertimbangkan semua batasan ini dalam perancangan sistem dan anggaran. Dari sisi teknis, proyek ini layak untuk dilaksanakan. PT Mitra Logistik Sentosa sudah memiliki infrastruktur jaringan dasar dan server lokal yang dapat dikembangkan. Ukuran proyek tergolong sedang, 4 modul utama dan 3 kategori pengguna. Nah, dari risiko teknis berada di level menengah karena tim IT internal belum memiliki pengalaman penuh implementasi sistem barcode-based inventory. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pendampingan vendor pada 3-6 bulan pertama serta pelatihan bertahap dengan antarmuka yang user-friendly. Dengan mitigasi tersebut, proyek dinyatakan technical feasible. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salwana Hamarul Albani. Baik, saya akan sekarang menjelaskan tentang analisis kelayakan ekonomi dari Warehouse Management System. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, investasi awal proyek ini adalah 330 juta. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan total manfaat tahunan sekitar 210 juta per tahun, yang terdiri dari penghematan holding cost, efisiensi tenaga kerja, reduksi shrinkage, dan peningkatan throughput produksi. Setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan tahunan sekitar 45 juta, diperoleh harus kas bersih sekitar 165 juta per bulan. Metrik finansial utama, payback period selama 2 tahun, artinya investasi akan kembali dalam waktu kurun 2 tahun. Return on investment selama 5 tahun dengan kisaran 48,6% menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat menarik. Dan yang terakhir, net present value memiliki discount rate sekitar 12% dengan horizon 5 tahun. Yang ini positif sekitar 264 juta. Dengan NPV yang positif, payback yang relatif cepat, dan return on investment yang baik, proyek ini dinyatakan economically feasible. Bahkan dalam skenario sensitivitas di mana manfaat turun 20% dan NPV-nya tetap positif. Kemudian, kelayakan organisasi. Dari sisi organisasi, proyek ini sejalan dengan strategi korporat, yaitu PT Mitra Logistik Sentosa, yang menjadikan efisiensi operasional dan keunggulan rantai pasok sebagai pilar utama dalam 3 tahun ke depan. Dukungan dari manajemen puncak tergolong kuat, terlihat dari penunjukan manajer logistik sebagai proyek sponsor. Namun, kami mengantisipasi adanya resistensi dari sebagian operator senior yang sudah terbiasa dengan cara manual selama 10 tahun lebih. Untuk itu, kami merancang strategi change management yang meliputi yang pertama, sosialisasi dan keterlibatan operator sejak tahap user acceptance test. Dan yang kedua ada pelatihan dan yang bertahap dengan pendampingan langsung di lapangan. Dan yang terakhir, pemberian insentif non-finansial bagi operator yang beradaptasi dengan cepat. Dengan strategi tersebut, proyek ini dapat dinyatakan organisasi visible. Dan kemudian kita masuk ke tahap analisis dan desain sistem dari Warehouse Management System PT Metallurgistik Sentosa. Yang pertama ada use case diagram dari sistem ini. Ada sekitar 8 use case. Diagram ini menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama. Operator gudang memiliki interaksi yang paling banyak karena bertanggung jawab atas transaksi harian, di antaranya good receipt, good issue, bin location, dan stock of name. Kemudian untuk manajer pengadaan,
berfokus pada modul perencanaan inventory, khususnya use case 5, yakni menghitung reorder point dan ekonomi order quantity. Ini adalah core feature yang secara langsung menjawab masalah stock out dan keputusan pemesanan yang selama ini masih intuitif. Kemudian untuk supervisor, ia memantau dashboard untuk memastikan alur bahan baku bagi logistik kita. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem ini dirancang dengan role-based access yang jelas dan traceability yang baik. Kemudian ada activity diagram. Pada saat ini menggambarkan alur kerja yang lengkap termasuk mekanisme exception handling. Jika diperhatikan pada decision node, ya ini sesuai dengan PO atau tidak. Jika ya, proses berjalan paralel, yakni update stock inventory dan pencetakan label lokasi penyimpanan. Dilanjutkan dengan pencatatan log dan notifikasi. Jika tidak sesuai, sistem secara otomatis mengarahkan ke pembuatan disparity report dan akan ada eskalasi ke manajemen. Hal ini paling penting karena memastikan tidak ada transaksi yang hilang dan tercipta audit trail yang lengkap, serta sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan proses manual tentunya. Ada lagi sequence diagram dari use case 1, yaitu good receipt. Tahap pertama ketika operator gudang membuka good receipt, kemudian terbuka from good receipt, akan termuncul tampilan skin PO, kemudian ada get detail PO, kemudian tahap keempat return detail item PO, yang kelima ditampilkan daftar item, yang keenam ditampilkan form input. Setelah dilakukan input quantity dan scan item, tahap ke-8 adalah validasi kuantitas. Yang setelah itu akan dilakukan update stok, baik itu item, quantity, dan lokasi. Kemudian yang ke-10, setelah dinyatakan update-nya sukses, akan disimpan dalam log. Kemudian setelah disimpan, tahap ke-13 akan ditampilkan label dan setelah dikonfirmasi, pada tahap ke-14 akan ditampilkan notifikasi sukses. Nah, itu adalah dari sequence diagram ini. Kemudian ada terakhir class diagram, bisa dilihat cukup jelas di mana purchase order akan berhubungan dengan material, begitu juga transaksi gudang, lokasi penyimpanan, dan tentunya ini bisa dibaca lebih lanjut. Dan untuk kesimpulan dari proposal sistem request kami, berdasarkan seluruh analisis yang telah disampaikan, mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan fitur, hingga studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi, dan organisasi, kami menyimpulkan bahwa proyek pengembangan warehouse management system untuk PT Mitra Logistik Sentosa dinyatakan layak untuk dilanjutkan, di mana dengan NPV yang positif sekitar 264 juta, return on investment 48,6%, dan payback period selama 2 tahun, proyek ini tidak hanya layak secara teknis, baik tapi juga secara organisasi, dan memberikan nilai tambah finansial yang signifikan bagi perusahaan. Dan untuk itu, demikian presentasi dari proposal kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dosen pengampu, yakni Bapak Agung selaku pengampu dosen mata kuliah Analisis dan Sistem Informasi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.